Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Aditya dan rekan saya Randy Agustin Hidayat. Kami di sini akan presentasi fungsi khusus dari mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama yaitu fungsi Schelling. Fungsi Schelling dari suatu bilangan X adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Ini sering digunakan untuk menaikkan suatu nilai ke nilai bulat terdekat yang lebih besar. Sebagai contoh, jika 3.14 X sama dengan 3.14, maka dalam kurung 3.14 sama dengan 4 karena 4 adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan 3.14. Yang selanjutnya slide 2 yaitu fungsi floor dalam kurung X. Fungsi floor dari suatu bilangan X adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ini digunakan untuk membulatkan suatu nilai ke nilai bulat terdekat yang lebih kecil. Misalnya, jika 3.14 X sama dengan 3.14, maka dalam kurung 3.14 sama dengan 3 karena 3 adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 3.14. Selanjutnya itu slide 3 fungsi modulo dalam kurung A mod B. Fungsi modulo atau modulus menghasilkan sisa pembagian dua bilangan, misalnya 17 mod 517 mod menghasilkan sisa pembagian 17 oleh 5, yaitu 2. Fungsi ini sering digunakan dalam pemrograman komputer untuk menghitung sisa operasi pembagian dan dalam matematika diskrit. Yang selanjutnya itu fungsi pemangkatan modular. Fungsi pemangkatan modular atau eksponensial modular melibatkan pemangkatan suatu bilangan dalam modulo tertentu. Ini sering digunakan dalam kriptografi, di mana hasil pemangkatan modular memberikan sisa pembagian yang sulit untuk diprediksi. Contohnya, mod up-mod menghasilkan sisa pembagian AB dan M. Selanjutnya slide 5, fungsi delta. Fungsi delta atau fungsi impuls adalah fungsi matematika yang merepresentasikan perubahan mendadak pada suatu nilai. Misalnya, jika fx adalah fungsi delta pada x sama dengan 0, maka y sama dengan 0 fx sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 dan 4 sama dengan f a sama dengan tata lingga. Ini digunakan dalam teori sinyal dan sistem untuk menggambarkan loncatan atau impuls dalam suatu sistem. Selanjutnya yang keenam, fungsi eksponensial diskrit. Fungsi eksponensial diskrit adalah fungsi yang mengalami pertumbuhan eksponensial dalam langkah-langkah diskrit. Misalnya, 2fn sama dengan 2n adalah fungsi eksponensial diskrit dengan pangkat n. Fungsi ini umum digunakan dalam model pertumbuhan yang terjadi pada interval waktu atau langkah tertentu. Selanjutnya yang ketujuh, fungsi identitas. Fungsi identitas dilambangkan sebagai i dalam kurung x tutup kurung sama dengan x, menghasilkan nilai yang sama dengan inputnya. Misalnya, i dalam kurung 8 tutup kurung sama dengan 8. Selanjutnya untuk yang ke-8, fungsi logaritma diskrit. Fungsi logaritma diskrit, misalnya log 2 dalam kurung x tutup kurung, memberikan eksponen yang perlu dipangkatkan untuk mendapatkan x. Yang terakhir, kesimpulan. Fungsi khusus dalam matematika diskrit seperti Schelling, floor, modulo, dan lain-lainnya memainkan peran krusial dalam pemodelan dan analisis masalah-masalah yang melibatkan bilangan bulat atau langkah-langkah diskrit. Pemahaman mendalam terhadap fungsi-fungsi ini memberikan alat yang kuat untuk menangani berbagai konsep dan aplikasi dalam matematika dan komputasi. Jadi kesimpulannya yaitu sekian, terima kasih dari saya Muhammad Rizky Aditya dan teman saya Randy Agustin Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.